Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 65 sampai dengan halaman 67, soal nomor 3, 4, dan 5. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini gambarnya, keterangannya, gambar di atas menunjukkan persegi berukuran 1 kali 1. Artinya panjangnya ini ukurannya adalah 1 satuan, kemudian lebarnya di sini ukurannya juga 1 satuan. Lanjut, bawahnya lagi, persegi kemudian dibagi menjadi 16 bagian seperti pada gambar di bawah ini. Ini ya gambarnya ya. Tadi ukurannya perseginya tetap ya 1 kali 1. Nah kemudian dibagi menjadi 16 bagian atau 16 kotak kecil-kecil ini Dek. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, bawahnya lagi, perhatikan daerah yang terarsir pada persegi di bawah ini. Ini dia perseginya. Tetap ya, kotak-kotaknya ada 16. Nah, dari 16 kotak itu yang diarsir hanya 1 kotak. Oke, kita lihat soalnya di bawahnya lagi ada ini. Nah, ini untuk soal yang A, menunjukkan berapa bagian daerah yang diarsir pada persegi di atas. Caranya kayak gini, Dek. Ini seluruh kotaknya ada berapa? Seluruhnya ya, yaitu ada 16. Berarti kita tulis per 16. Kemudian dari seluruh kotak-kotak ini yang ada 16 tadi, yang diarsir ada berapa? Ada 1 saja, tulis di atas. Kayak gini. Jadi jawabannya daerah yang diarsir pada persegi di atas adalah 1 per 16 bagian. Oke, untuk jawaban lengkapnya kalian bisa tulis sendiri ya. Asari tuliskan intinya saja. Lanjut ke halaman 66. Di sini, perhatikan daerah yang terarsir pada persegi di bawah ini. Jadi ini kotak-kotaknya juga sama, yaitu ada 16 kotak. Kemudian kalau kita perhatikan dari 16 kotak ini, yang diarsir ada berapa kotak? Ada 6 ya. Nah, perintahnya untuk yang B, berapa bagian panjang daerah yang terarsir? Oke. Nanti yang C, berapa bagian lebar daerah yang terarsir? Untuk menjawabnya, coba di sini lihat kembali gambar yang ini ya, Dek ya. Untuk menentukan panjang daerah yang terarsir, itu kita ambil dari sudut sini, titik yang ujung sini sampai ke ujung di sini. Nah, kalau kita hitung ini ada berapa kotak? Coba nih, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kotak kan panjangnya ya. Nah, dari 4 kotak ini yang diarsir hanya berapa kotak? Hanya 3 ya. 1, 2, 3. Tuh, arsirannya kan hanya 3. Berarti berapa bagian itu? Yaitu ada 4 kotak, kita tulis gini. Dan dari 4 kotak ini yang diarsir hanya 3. Nah, berarti begini jawabnya, 3 per 4 bagian. Ya, ini untuk yang panjang daerah yang terarsirnya, yaitu 3 per 4 bagian. Nah, sekarang yang C, berapa bagian lebar daerah yang terarsir? Kalau yang ditanya lebar, berarti kita lihat yang sebelah sini. Nah, sebelah sini, samping sini, ini aslinya ada berapa kotak, Dek? Hitung, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak juga ya. Terus di antara 4 kotak ini yang diarsir hanya 2 kotak saja kan? Kotak yang tengah dan bawah ini enggak ya. Berarti berapa bagian? Ya sama kayak tadi ya. Kita tulis ini totalnya ada 4 kotak. Nah, gitu. Dan dari 4 kotak ini yang diarsir hanya 2 kotak. Kita tulis di sini. Nah, gini. Jadi jawabannya 2 per 4 bagian. Paham ya? Oke, lanjut yang D. Jelaskan mengapa luas daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan 3 per 4 kali 2 per 4. Karena ini kan seperti persegi panjang aja nih yang diarsir ya kan. Terus ukuran panjangnya adalah 3 per 4, ukuran lebarnya adalah 2 per 4. Maka luasnya kan tinggal dikali aja
panjang kali lebar, yaitu 3/4 dari sini kali 2/4 gitu. Nah, menjawabnya seperti ini. Ini deh, untuk yang D, Kak Sari catatkan ya, menjawabnya boleh seperti ini. Luas daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan 3/4 kali 2/4 karena daerah yang diarsir tersebut kita anggap sebagai persegi panjang dengan ukuran panjangnya 3/4 bagian dan ukuran lebarnya 2/4 bagian, sehingga luasnya adalah panjang kali lebar dalam kurung 3/4 kali 2/4 tadi. Kayak gini, jelas ya? Nah, kalau cara menjawabnya Kak Sari ini kamu anggap terlalu panjang, kamu boleh kok menjawab dengan redaksi kamu sendiri ya, dengan kalimatmu sendiri. Intinya aja yang harus sama ya. Kalau kata-katanya boleh tidak sama. Ya deh ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya yang E. Untuk yang E, hitunglah bagian persegi yang terarsir pada gambar di atas. Oke, ya udah kita hitung aja ada berapa persegi yang terarsir pada gambar di atas. Dan karena yang ditanya adalah bagian, berarti ini tetap harus dalam bentuk pecahan nantinya ya. Coba kita lihat lagi gambarnya. Di sini, untuk menjawab soal yang E itu kita hitung dulu semua bagian kotak-kotak kecilnya ini. Sudah hafal ya? Ada berapa? Ada 16. Nah, dari 16 kotak-kotak ini yang diarsir hanya ada berapa? Hanya ada 6. Jadi menjawabnya adalah 6/16. Oke? Kak Sari bantu tuliskan di sini yang E. Ya. Tadi yang ditanya, hitunglah bagian persegi yang terarsir pada gambar di atas. Kita jawab persegi atau bagian persegi yang diarsir pada gambar di atas kayak gini adalah ya. Tadi kita udah hitung semua kotaknya ada 16 dan dari 16 itu yang diarsir hanya ada 6. Jadi ini 6/16 bagian. Selesai ya. Ini untuk menjawab soal yang E. Nah, lagi masih ada soal yang F. Yang F, gunakan jawaban pada bagian E untuk menentukan hasil perhitungan 3/4 kali 2/4. Tadi jawaban kita pada bagian E itu berapa per berapa? Ini 6/16. Nah, sekarang menggunakan hitungannya langsung aja, sama dengan atas kali atas per bawah kali bawah. 3 kali 2 per bawahnya 4 kali 4 sama dengan 3 kali 2 adalah 6 per 4 kali 4 adalah 16. Tuh, ketemunya sama ya. Jadi jawaban kita yang E betul, yang F juga betul, yaitu 6/16. Gini deh. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Siap, soal nomor 4. Pada gambar di bawah ini, arsirlah bagian persegi panjang kecil untuk menunjukkan yang A, 1/2 kali 2/3. Nah, ini cara mengarsirnya itu seperti ini deh. Kita lihat satu persatu. Yang 1/2 dulu. 1/2 itu caranya kita arsir satu persegi panjang dari tiap 2 persegi panjang. Jadi ini maksudnya di sini kan ada 2. Karena di sini 1/2, jadi dari 2 persegi panjang ini yang kita arsir hanya 1. Kayak gini. Lagi, ini ada 2 persegi panjang. Yang kita arsir hanya 1 yang sebelah sini. Ini ada 2 persegi panjang juga ya. Yang kita arsir hanya 1 yang di sebelah sini. Udah, ini jadi bacanya 1/2. Oke. Nah, sekarang untuk yang 2/3 caranya juga sama.
Nah, di sini sengaja Kak Sari bikin satu gambar lagi yang persis dengan yang sebelah kiri ini ya, untuk menunjukkan arsiran 2/3. Kak, nanti gambar yang sebelah kanan ini akan kita hapus, terus kita pindahkan ke sebelah kirinya, gitu deh. Jadi ini proses aja untuk pemahaman kalian ya, biar nggak bingung. Nah, 2/3 ini caranya gini deh, setiap 3 kotak itu kita arsir 2. Ya, bacanya kayak gitu. Dari setiap 3 kotak, kita arsir 2 saja. Nah, 3 kotaknya yang ini deh. Ini 3 kotak. Arsirnya 2 saja nih. 1, 2. Sudah, yang bawah jangan. Lagi, ini ada 3 kotak kan? Dari 3 kotak ini kita arsir 2 saja. 1, 2 gitu, yang bawahnya sini jangan. Nah, sekarang yang arsiran ini kita pindahkan ke kiri. Ada berapa ini yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Kita pindahkan persis ke posisinya. 1, 2, 3, 4. Gini. Oke. Nah, oke ya, kayak gitu ya. Kak Sari mindahin arsirannya sekarang posisinya seperti ini ya Dek ya, dari kiri ke kanan bawah ya. Supaya apa? Supaya nanti terlihat ternyata ada kotak atau persegi panjang yang terarsir double atau 2 kali. Yang mana? Yang ini kan? Ini tadi ada arsiran yang sebelah yang posisinya begini dan diarsir lagi dengan yang posisinya begini. Ya, hanya 2 ini ya yang terarsir double. Selebihnya ini hanya terarsir 1 kali, ini juga 1 kali, di sini juga 1 kali. Nah, yang terarsir double inilah yang menunjukkan jawabannya. Tadi yang diminta, arsirlah bagian persegi panjang kecil untuk menunjukkan 1/2 kali 2/3. Ini sudah arsirannya, yang double sini. Selebihnya kita hapus saja gitu ya. Nih yang udah nggak terpakai ini dihapus, hanya yang double saja yang boleh tetap tidak dihapus, termasuk yang ini tadi juga kita hapus. Ini kan hanya sebagai bantuan saja. Sudah terjawab, ini dia arsirannya gitu, paham ya? Nah, coba sekarang kita kerjakan untuk soal yang B. Yang B, 2/3 kali 3/4. Kita disuruh menunjukkan arsirannya. Siap. Langkah pertama, kita gunakan gambar yang sebelah sini. Nanti Kak Sari akan buat juga gambar yang persis kayak gitu di sebelah kanannya ya Dek ya. Seperti tadi aja. Gambarnya simple aja kok. Ikutin aja gambar yang sebelah kirinya itu. Nih Kak Sari tunjukin sekalian cara bikinnya. Gitu. Nah, ikutin nih garis putus-putusnya sama. Ya, tuh gampang kok. Nanti kamu juga bisa bikin sendiri ya, di kertas buram boleh, di sebelah bukunya ini juga boleh, asalkan tipis jadi nanti enak bisa dihapus. Nah, ini Kak Sari pakai pensilnya 2B tapi nulisnya setipis mungkin. Oke, sekarang kita sudah punya kayak gini ya. Yang sebelah kiri untuk mengerjakan 2/3. Caranya, setiap 3 kotak hanya 2 yang kita arsir. Nah, gini, ini kan ada 3. Dari 3 kotak ini hanya 2 yang kita arsir. Nih, 1, 2. Oke, lagi ini ada 3 dong. Dari 3 di sini hanya 2 yang boleh kita arsir. Begitu seterusnya. Ini ada 3 juga kan? Hanya 2 yang kita arsir. Lagi, ini juga ada 3, hanya 2 yang kita arsir. Selesai ya. Nah, sekarang untuk 3/4 kita pakai yang sebelah sini. Cara bacanya, dari 4 kotak hanya boleh 3 yang diarsir. 4 kotaknya gini, ke bawah ini. 1, 2, 3, 4. Ini kan 4 kotak. Dari 4 kotak ini yang kita arsir 3-nya saja. Tuh, 2, 3. Nah, gini deh ya. Lagi, ini ada 4 kotak juga nih. Nah, dari 4 kotak ini arsirlah 3 saja. Seperti ini. Oke. Terakhir, dari 4 kotak yang di sini arsir 3 kotak saja. 1, 2, 3.
Oke, nah sekarang pindahkan arsiran yang di sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Ini di sini diarsir semua. Oke, siap, kita arsir juga. Posisinya harus sama ya. Nah, gitu. Lagi, ini dan ini ya. Siap. Santai-santai aja, nggak usah buru-buru. Yang penting benar dan paham. Terakhir ini ya, kita pindahkan juga. Oke. Nah, sekarang tinggal menghapus. Yang dihapus adalah yang arsirannya tidak double. Untuk yang arsirannya double, ini jangan dihapus ya. Nah, ada 6 kotak ini ya yang nggak boleh dihapus. Inilah sebagai jawaban kita. Sementara yang ini kan hanya satu kali arsir ya. Ini dihapus aja. Yang bawah ini juga dihapus. Sebelah kanan sini juga dihapus sekalian. Oke, kita hapus ya. Oke, ini sudah. Sekarang di sini hati-hati, yang boleh dihapus hanya yang arsirannya satu kali atau tidak double. Nah, udah. Tada! Seperti ini jawabannya ya. Untuk soal yang B. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke gambar yang C. Yang C soalnya 2/5 kali 2/4. Ini sudah dibuatkan kotaknya dan Kak Sari barusan juga udah bikin kotak yang sama. Ya, untuk yang 2/5 kita gunakan kotak yang kiri. Bacanya gini, setiap 5 kotak kita arsir 2 saja. Nah, 5 kotaknya yang ke sini, Dek. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 kotak. Dari 5 kotak ini kita arsir 2 saja. 1, 2. Selesai. Lagi, di bawahnya ini juga ada 5 kotak. Nah, dari 5 kotak tersebut kita arsir 2 saja. Nah, ya, bisa ya. Ini juga ada 5 kotak. Arsirlah 2 saja. Terakhir, ini 5 kotak yang paling bawah, kita arsir 2 saja. Sudah. Untuk yang 2/4 kita gunakan kotak sebelah kanan. Bacanya dari 4 kotak arsirlah 2 kotak saja. 2 kotak sajanya atau 4 kotaknya yang ke sini nih, ke bawah nih. Nih, ini 4 kotak ya. Dari 4 kotak ini kita arsir 2 saja. 1, 2. Kayak gitu. Lagi, ini ada 4 kotak juga, kita arsir 2 saja. Terus deh sampai habis. Ini juga masih ada 4 kotak, berarti kita arsir 2 saja. Di sini ada 4 kotak juga, arsirlah 2 saja. Terakhir ini juga 4 kotak, arsirlah 2 saja. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, arsiran yang sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri. Yang diarsir itu yang paling atas semuanya diarsir, terus baris yang baris yang kedua juga diarsir. Ya udah, kita ikutin. Sini ya. Ini diarsir semua yang atas nih. Siap. Nah, gitu. Terus yang baris kedua juga diarsir semua. Oke. Sudah. Kalau udah, sekarang kita cari mana yang arsirannya double. Yang arsirannya double yang sebelah sini aja ini ya. Kan? Selebihnya ini arsirannya 1 kali. Ini juga arsirannya 1 kali. Ini malah nggak diarsir. Ya udah, kita hapus yang arsirannya hanya 1 kali dan yang tidak diarsir. Sebelah kanannya ini hapus saja semua. Karena ini hanya kotak untuk bantuan saja. Ini hati-hati ya menghapusnya. Ini deh. Oke. Nah, gini. Sudah selesai. Ya. Ini jawaban kita untuk yang C. Gambar arsirannya seperti ini. Kotaknya harus tetap seperti ini ya. Tidak boleh dikurangi kotaknya. Dan yang diarsir hanya 4 kotak di sini. Dah. Nah, sekarang berarti kita bisa lanjut ke halaman 67 untuk mengerjakan soal nomor 5.
Soal nomor 5, gunakan gambar seperti pada soal nomor 3 dan 4 untuk menunjukkan masing-masing perkalian di bawah ini. Yang A 1/2 kali 1/5, kita malah disuruh menggambar ya. Yang B 6/7 kali 1/2 dan yang C 4/5 kali 3/4. Tenang, Kak Sari bantu. Caranya seperti ini. Untuk yang A 1/2 kali 1/5, siapkan dulu kotak sebanyak ini dek, 2 kali 5. 2 kali 5 itu berapa? 10. Jadi kita bikin kotak 10. Langkah pertama, siapkan dulu kertas kosongnya. Kemudian kita gambar sebuah persegi, atau boleh juga persegi panjang. Pokoknya nanti di dalam persegi panjang tersebut ada 10 kotak tadi. Nah, di sini Kak Sari bikinnya 5 cm ya, dari 0 sampai 5. Kemudian ke bawahnya sini 2 cm saja. Kayak gini ya, dari 0 sampai 2, terlihat ya. Bikin persegi panjangnya, dilengkapi gini, 0 sampai 5 juga. Nah, yang ini 0 sampai 2. Nah, ini nanti kalau kita kotak-kotakin pasti jadi 10. Tengahnya dipotong gini, ya kan? Kemudian ini dibagi 5. Kalau mau presisi banget dihitung berdasarkan 1 cm 1 cm di sini. Ini malah lebih presisi banget tuh. Terus ditarik garis gini, deh. 1 2 3 4, garis yang kelima ini. Tuh, sekarang dihitung. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Sudah ada 10 kotak. Nah, sekarang untuk menentukan atau menunjukkan masing-masing perkalian di bawah ini, 1/2 kali 1/5, itu langkah-langkahnya persis banget kayak mengerjakan soal nomor 4 tadi. Gimana Kak Sari ngerjainnya? Kita bikin satu kotak lagi yang persis kayak gini ya. Ini hanya untuk mengerjakan loh ya. Nanti di akhir harus dihapus kotak bantuannya ini. Makanya kotak bantuannya ini kita bikin yang lebih tipis aja ya. Lebih tipis kayak gini supaya nanti ngehapusnya gampang, kamu nggak capek. Oke, langsung aja bikin. Nggak harus sama persis, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kotaknya sama, banyaknya sama. Ya, toh nanti ujung-ujungnya dihapus juga kan? Nah, gitu. Oke, yang atas kita gunakan untuk menggambar bagian ini, 1/2. Bacanya gimana, Dek? Dari 2 kotak yang kita arsir hanya 1 saja. Ya, ini 2 kotaknya yang atas dan yang bawah ini kita arsir 1 saja, berarti yang atas saja. Ada lagi kotak atas dan bawah ini kita arsir 1 saja. Ini juga ada 2 kotak atas bawah, kita arsir 1 saja. Dan seterusnya, ini kotak atas dan kotak bawah ya, ada 2, kita arsir 1 saja. Ini juga kotak atas kotak bawah, kita arsir 1 saja. Nah, yang bawah sini untuk gambar yang 1/5. Bacanya gimana? Dari 5 kotak itu kita arsir 1 saja. 5 kotaknya yang ini loh. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5 kotak kan? Dari 5 kotak ini arsir 1 saja. Nah, di sini. Yang bawah juga nih ada 5 kotak ya. Dari 5 kotak ini arsirlah 1 kotak saja. Dah selesai. Arsiran yang bawah pindahkan ke atas. Yang diarsir ini kan berarti di sini 1. Di sini juga 1. Oke. Dari yang atas ini sekarang lihat, carilah yang arsirannya double. Hanya ada 1 buah yang di sebelah sini aja ya yang double. Sementara yang ini arsirannya cuma 1 kali. Yang ini malah nggak diarsir. Ya udah, berarti jawabannya ini. Nah, yang lainnya harus kita hapus. Benar-benar dihapus sampai bersih. Ini Kak Sari hapus ya. Bawahnya sudah kuhapus, nggak ada. Nah, sekarang Kak Sari mau hapus yang ini. Hanya yang arsirannya double yang tidak boleh dihapus. Udah deh, ya sudah bersih. Kotaknya tetap ada 10 dan yang arsirannya double tadi tidak boleh dihapus. Jadi seperti ini untuk jawaban soal nomor 5 yang A. 1/2 kali 1/5, gambarnya itu seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang B.
Mau dipindahkan ke buku sini? Boleh. Kalau yang bukunya buku pribadi, boleh banget ya. Tetapi kalau yang bukunya perpustakaan, sebaiknya jangan deh ya. Coba, karena Kak Sari ini bukunya buku pribadi, aku mau pindahin dulu jawabannya ke sebelah kanan soalnya. Sudah, jadi seperti ini gambarnya ya. Nah, sekarang untuk yang B, 6/7 kali 1/2. Siapkan dulu kotak sebanyak 7 kali 2. 7 kali 2 adalah 14. Jadi kita bikin 14 kotak. Cara ngebikin 14 kotaknya itu seperti ini aja. Kita bikin dulu ke samping kanannya ini sebanyak atau sepanjang 7 cm, Dek. Dari 0 sampai berhentinya di 7. Kemudian ke bawahnya ini bikin aja ukuran 2 cm ya, dari 0 sampai ke 2. Terus dilengkapi menjadi sebuah persegi panjang. Seperti ini. Nah, sekarang di sini kita bagi menjadi 2. Untuk yang ke samping kanannya enaknya kita tandai setiap 1 cm-nya ini ya. Baru nanti ditarik ke bawah gitu. Ini nanti pas banget jadinya 14 kotak seperti yang diperlukan. Oke, hitung kalau nggak percaya ya, untuk meyakinkan diri sendiri. Bener nggak ada 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bener ya? Oke, kemudian langsung aja bikin satu lagi yang persis kayak gitu. Oke, kesininya 2 cm aja, terus langsung dibagi 2 sini. Nah, sekarang Kak Sari ngikutin dari atasnya ini aja deh, jadi sama aja nanti hasilnya. Gini. Oke, sudah. Jadi yang atas ada 14 kotak, yang bawah juga ada 14 kotak. Yang atas untuk mengerjakan 6/7. Artinya dari 7 kotak hanya boleh diarsir 6 saja. Nih, 7 kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita arsir 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Yang bawah ada 7 juga. Dari 7 kotak ini kita arsir 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Untuk yang bawah kita gunakan 1/2 ini ya. Dari 2 kotak hanya boleh diarsir 1 saja. 2 kotaknya yang atas bawah ini dek ya, dari 2 kotak ini arsir 1 saja. Oke, ini juga ada 2 kotak, kita arsir 1 saja. Di sini 2 kotak, arsir 1 saja, begitu seterusnya. Ini 2 kotak, arsir 1 saja. Ini juga 2 kotak, arsir 1 saja. Sudah. Kemudian arsiran yang bawah ini pindahkan ke kotak yang atas. Yang diarsir semua yang di atas ini ya. Oke, kita pindahkan. Sebelah sini ada. Yang ini pindahkan ke atas sini. Yang arsiran sini pindahkan ke atas sini. Ini pindahkan juga. Yang di sini pindahkan juga. Ini juga dipindahkan. Terakhir ini juga dipindahkan. Nah, sekarang lihat yang bagian atas. Cari yang arsirannya double. Yang arsirannya double hanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Selebihnya ini nggak double, ini juga nggak double, ini malah nggak diarsir. Ya udah, berarti jawabannya kita itu nanti yang di sini. Tetapi ini harus dihapus ya. Coba ini Kak Sari hapus. Tada, sudah terhapus semua yang bawah. Yang arsirannya tidak double tadi juga sudah dihapus semua. Ini dia jawaban akhirnya ya. Untuk menunjukkan 6/7 kali 1/2, arsirannya adalah seperti ini. Tinggal dipindahkan aja ke buku. Tada, sudah kupindahkan ya. Jadi kotaknya sebanyak 14, yang diarsirnya 6 gitu deh. Lagi sekarang untuk soal terakhir kita yang C, 4/5 kali 3/4.
Siapkan dulu berapa kotak? Dari sini, 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. Berarti kita siapkan 20 kotak. Ini deh, Kak Sari udah buat ya 20 kotak. Tadi cara buatnya ini ke samping kanan sini Kak Sari bikin 5 cm. Tuh ya, dari 0 sampai 5. Ke bawahnya Kak Sari buatnya 4 cm. Dari 0 sampai 4. Kemudian dibikin persegi panjang, terus dibagi-bagi jadi deh kotak-kotak kecil. Dan juga udah bikin lagi kotak yang sama di bawahnya. Jadi kita siap untuk mengerjakan. Yang di atas untuk yang ini ya, 4/5. Bacanya, dari 5 kotak hanya boleh diarsir sebanyak 4. Ini 5 kotak, kita arsir 4 saja. 1, 2, 3, 4. Oke, ini juga ada 5 kotak, kita arsir 4 lagi. Nah, di sini 4 saja yang boleh diarsir dari setiap 5 kotak. Ini juga ada 5 kotak ya, berarti kita arsir 4 saja. Sampai selesai. Paham kan ya dek ya? Meskipun terkesan Kak Sari ngejelasinnya lama, tetapi ini kalau kalian pahami, udah deh ketemu soal ujian seperti ini pas nanti PTS atau PAS, kalian malah bakalan bersyukur, alhamdulillah udah diajarin Kak Sari ya, detail banget, pelan-pelan banget, bener nggak? Ini lagi masih ada 5 kotak, kita arsir 4 saja. Tapi buat kamu yang sudah bisa, boleh loh ya, videonya di pause dulu, kemudian kamu kerjakan sendiri. Nanti dicocokin sama gambar terakhir versinya Kak Sari. Boleh. Jadi itu semacam untuk uji pemahaman. Nanti kalau gambar kita udah sama, berarti ya kamu udah paham gitu. Kalau belum sama, coba di play lagi videonya, lihat prosesnya Kak Sari. Ya, udah, ini yang bagian 4/5-nya sudah selesai. Sekarang kita gunakan gambar yang bawah untuk mengerjakan yang 3/4. Bacanya gimana? Sudah pada hafal ya? Dari setiap 4 kotak hanya boleh diarsir 3 saja. 4 kotaknya ini, tuh 2, 3, 4. Kita arsir 3. 1, 2, 3. Lagi, ini 4 kotak, kita arsir 3 saja. Tuh. Mudah kok. Ini 4 kotak, kita arsir 3 saja. Sampai habis. Ini juga ada 4 kotak, arsir 3 saja. Terakhir, ini 4 kotak, kita arsir 3 saja. Sudah. Nah, sekarang arsiran yang bawah ini pindahkan ke atas ya. Kita pindahkan di sini. Ini diarsir tadi, ke sini juga. Ini juga, ini diarsir semua ya, dari yang sini. Nah, sekarang baris yang kedua ini kan terarsir semua, kita pindahkan ke atas juga, kita arsir semua. Oke. Nah, sekarang baris ketiga di sini kan terarsir semua ya, kita pindahkan, ini juga baris ketiganya kita arsir. Nah, gini. Oke. Sudah selesai kan yang ini? Sudah nggak ada yang perlu dipindah lagi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang atas. Cari yang gambar arsirannya double. Yang mana? Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12 kotak itu saja yang sebagai jawaban akhir. Yang arsiran sebelah kanan dan sebelah bawah ini harus dihapus. Tapi hati-hati, kotaknya tidak boleh ikut terhapus ya. Nih, Kak Sari hapus sendiri dulu. Tara, ini dia sudah jawaban akhirnya. Gimana buat kamu yang nge-pause video tadi untuk nyoba sendiri? Jawabannya hasilnya sama enggak? Gambarnya harus seperti ini ya. Semua kotaknya ada 20 dan yang diarsir ada 12 kotak. Harus sama seperti ini, Dek. Kalau enggak, berarti jawaban kamu masih keliru. Tapi kalau sudah benar, berarti kamu sudah paham. Alhamdulillah. Oke deh, berarti dengan ini berakhir juga ya tugas Kak Sari ngebantu kamu memahami soal-soal di halaman 65 sampai dengan 66.
Mudah-mudahan kamu tambah paham, tambah pinter. Amin. Kalau ada soal yang mau ditanyakan, boleh tanyakan aja di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Untuk diskusi lebih lanjut, sebenarnya lebih enak di dalam grup aja ya. Bagi kamu yang sudah gabung di grup, kamu boleh bertahan di sana sampai lulus SMP nanti. Karena itu grup khusus untuk SMP kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk yang belum gabung, boleh mulai gabung dari sekarang. Caranya chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya ini ada dua macam, Dek. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang waktunya pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.